Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odinandan Rodliana dari Majalengka, dan ini teman saya. Perkenalkan dulu, Kang. Nama saya Enceng Muhammad Soleh, juga dari Majalengka juga. Kita di sini kebetulan background kita sama-sama anak pendidikan. Kalau saya mah pendidikan guru sekolah dasar, kalau Mas Enceng apa? Pendidikan bahasa Inggris. Nah, sehubungan tentang pendidikan, kita di sini akan podcast membahas tentang pendidikan. Gini, Kang, mau nanya ya. Ya. Seberapa pentingkah pendidikan untuk seseorang? Sejauh ini kalau menurut saya itu sangat penting, karena pendidikan itu tuh adalah cara atau jalan untuk merubah nasib seseorang gitu. Karena kebayang kalau misalkan seorang itu nggak berpendidikan tinggi, misalkan cuma sampai SD, SMP, yang mana persyaratan ijazah itu adalah salah satu yang utama ya kalau di Indonesia. Ya, betul. Utama, sehingga itu sangat penting. Terlebih lagi memang meskipun pendidikan kita ini belum tergolong yang terbaik, tapi itu sudah cukup sebagai ikhtiar untuk merubah nasib, karena kita juga banyak kok yang anak-anak yang misalkan dari keluarga yang kurang mampu atau bahkan sangat miskin, itu nasibnya sedikit perlahan berubah karena dengan pendidikan, misalkan karena dia lulusan dari sekolah apa sehingga bisa diterima di sebuah perusahaan sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup gitu. Jadi penting, sangat penting. Berarti maksud Mas Enceng itu pendidikan untuk kesuksesan. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak sekali orang yang bahkan kuliahnya enggak tamat, seperti Bill Gates ya, Mark Zuckerberg, itu sukses. Nah, banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak sekolah sukses. Apakah sekolah menjamin kesuksesan seseorang? Nah, memang untuk meraih kesuksesan itu setidaknya ada banyak penyebab gitu. Nah, salah satu penyebab yang karena disebabkan oleh kita sendiri, yaitu misalkan kita dengan sekolah, kita belajar, pintar, berprestasi, itu yang disebabkan oleh kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah yang disebabkan oleh orang tua kita. Nah, karena seperti misalkan orang-orang yang sukses tanpa kuliah itu, kalau yang saya perhatikan rata-rata memang karena orang tua itu sudah punya power, entah itu power bisnis ataupun relasi. Misalkan Bill Gates itu dia itu anak salah satu seorang pengusaha ternama di Amerikanya juga. Jadi seandainya pun Bill Gates katakanlah nggak kuliah, bahkan kan Bill Gates pun kuliahnya kan di Harvard, itu sebuah universitas terbaik di dunia, sehingga ketika dia tanpa kuliah pun sebenarnya dia bisa membangun bisnis gitu. Nah, kayak Mark juga, kalaupun misalkan dia gak kuliah juga, dia tuh punya jaringan komunitas bisnis Yahudi sedunia gitu. Mark Zuckerberg. Jadi kalaupun tanpa dia kuliah, memang dia sebenarnya bisa sukses gitu. Dan sebenarnya di Indonesia juga dulu tuh ada namanya Bob Sadino kalau nggak salah. Bob Sadino itu pebisnis yang terkenal itu. Ya, yang cuma lulusan SMA tapi jadi apa? Kalau nggak salah tuh miliarder di Indonesia. Itu pun sebenarnya mah dia tuh punya relasi yang cukup kuat gitu. Berbeda kalau misalkan dengan anak-anak yang biasa, ya misalkan anak yang lahir dari desa, orang tuanya bukan siapa-siapa, keluarganya bukan siapa-siapa, dia gak kuliah karena termotivasi beberapa orang itu sangat sulit menurut saya. Bahkan justru malah mengulang kemiskinan dari orang tuanya sehingga dia akan tetap miskin itu. Oh ya, benar-benar. Memang menurut perspektif saya ya, pendidikan itu memang tidak menjamin kesuksesan. Pendidikan itu kita mendapatkan ilmu ya, dalam hadis juga kan, kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an wala takun khomisan fatahlik. Jadilah orang yang berpendidikan atau berilmu ya, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, tapi jangan sampai jadi orang yang kelima, yang membenci ilmu, karena itu menyebabkan kita celaka. Apa jadinya jika seseorang tidak memiliki pendidikan, Mas, menurut antum? Kalau seorang nggak punya pendidikan itu sangat sulit gitu zaman sekarang, seperti karena untuk kita ngelamar kerjaan itu harus pakai ijazah. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang nggak mesti pakai ijazah, misalkan jadi kuli atau jadi misalkan jadi desainer, editing video, itu kan nggak perlu ijazah. Cuman itu
jumlahnya sedikit, dan itu pun bukan pekerjaan yang sustainable gitu, yang jangka lama gitu. Jadi pekerjaan yang sifatnya freelance gitu. Kita nggak kebayang kalau misalkan itu dijadikan sebuah pegangan, misalkan karena kita punya skillnya, yang penting kan skill. Tanpa ijazah itu justru tidak akan bertahan lama untuk menjadikan pekerjaan itu sebagai pendapat atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Oh iya. Berarti kita sebagai pelajar harus mempunyai skill. Skill itu dipentingkan. Nah, ngomong-ngomong tentang skill, apa upaya kita, effort kita untuk mengasah skill kita agar nanti setelah lulus kuliah kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau misalkan untuk melatih skill itu memang kita harus mempunyai role model dulu atau panutan dulu. Misalkan seseorang itu menyukai tentang misalkan ilmu komputer, nah dia tuh harus punya role model yang ahli dalam bidang komputer, dan setelah itu pun dia harus punya komunitas atau circle yang bidang ilmu komputer, dan setelah itu dia harus punya kebiasaan yang berhubungan dengan ilmu komputer gitu. Jadi seorang itu ketika memang ingin mempunyai suatu skill yang mumpuni, pertama dia harus cari tokoh yang ahli dalam bidang tersebut pertama. Mentor? Bukan nggak harus mentor, jadi role model, panutan. Oh, panutan. Nah, panutan. Setelah itu ya mentor, setelah itu mentor atau guru atau tutor. Nah, setelah itu komunitas karena bagaimanapun juga kita ini akan terbentuk oleh orang-orang terdekat kita. Nah, yang selanjutnya itu aktivitas keseharian. Jadi aktivitas kita yang sedikit demi sedikit itu kelak akan mengaruhi kita saat ini. Jadi kita saat ini itu ada hasil dari aktivitas kita selama bertahun-tahun yang lalu. Oh ya, benar-benar. Saya juga pernah baca buku ya. Masa depan kita itu tergantung apa yang kita baca sekarang, apa yang kita lihat sekarang, dan dengan siapa kita sekarang bergaul. Nah, mau nanya lagi, kalau orang yang introvert kan otomatis teman gak punya, relasi gak punya, atau aliasnya tertutup. Gimana cara menumbuhkan atau mengasah skill untuk orang-orang introvert? Sebenarnya gini ya, memang di dalam masyarakat kita ini terdapat kesalahpahaman terhadap introvert. Sebenarnya kalau introvert itu tuh jadi tipe orang yang kalau dia itu berkumpul dengan banyak orang dalam jangka lama, dia itu akan ngerasa kelelahan, ngerasa capek dan sebagainya. Jadi introvert itu bukan antisosial. Kalau antisosial jadi dia gak mau berteman gitu. Jadi introvert itu adalah ketika dia berlama-lama dengan banyak orang, nanti dia tuh kayak ngerasa lemas, capek dan sebagainya. Tapi dan untuk sebenarnya banyak juga ilmuwan introvert, bahkan sekelas presiden itu pun Obama itu dulunya termasuk introvert, Barack Obama itu. Nah, tetapi dia bisa perlahan-lahan itu karena dia ada kemauan untuk misalkan tadinya dia cuma kuat berkumpul dengan banyak orang itu misalkan 3 jam dalam sehari misalkan, lalu dia latih sehingga jadi 3,5 jam, lalu jadi 4 jam. Jadi introvert itu bukan suatu halangan dan bukan suatu kondisi di mana seorang itu gak bisa bergaul, susah berkomunikasi, bukan sih. Nanti mungkin itu untuk introvert itu memang ada pembahasan psikologi secara khusus ya mungkin. Oh, ada. Iya, karena memang itu kan sebenarnya kalau secara garis besar juga sebenarnya karakteristik seorang itu ada terbagi jadi 3, yaitu ekstrovert, yaitu orang yang sangat suka berkumpul dengan banyak orang. Kedua introvert. Nah, yang ketiga itu ambivert. Ambivert itu tuh campuran dari kedua itu. Jadi ada orang yang dia itu terkadang ekstrovert, terkadang introvert. Ambivert itu kayak gitu. Ada gitu 3 orang. Jadi di kategori yang ketiga itu. Oh, berarti ambivert itu in the middle, tengah-tengah ya? Bukan tengah-tengah. Jadi terkadang dia di suatu waktu atau kondisi itu dia menjadi ekstrovert, kondisi tertentu dengan hal-hal tertentu. Nah, tetapi di kondisi tertentu juga dia bisa berubah jadi introvert. Itu ada anak-anak yang kayak gitu. Oh ya, mungkin faktor orang ambivert itu misal dekatnya ekstrovertnya bersama orang-orang yang dia dekat aja, kalau yang nggak kenal mah dia menjadi introvert, berarti gitu ya. Selanjutnya Mas, masih tentang pendidikan. Ngomong-ngomong, by the way, negara mana sekarang yang paling bagus sistem pendidikannya? Nah, berbicara tentang pendidikan negara mana yang paling bagus, kalau kita melihat dari keyword
University World itu jadi sebuah kalau saya lembaga untuk menilai sebuah universitas terbaik itu di mana. Nah, untuk saat ini memang universitas terbaik itu paling banyaknya di Amerika, karena memang Amerika ini punya 3.300 universitas atau perguruan tinggi Amerika itu. Indonesia itu punya 3.600. 3.600. Jadi lebih banyak Indonesia. Nah, kalau kita merujuk ke hal itu kita akan dapati kalau Amerika itu dengan sistem pendidikan terbaik. Kalau kita merujuk pada QS World University. Nah, tapi kalau kita melihat kepada fakta di lapangan itu mungkin kita akan menganggap bahwa pendidikan terbaik itu ada di Jerman gitu. Karena kenapa? Karena di Jerman itu tuh semua pengetahuan itu berkembang gitu. Di Jerman itu pengetahuan berkembang. Ya. Nah, publikasinya juga mereka banyak, publikasi di jurnal internasional, jurnal ilmiah itu banyak, dan hasil risetnya juga banyak, bahkan produk-produk Jerman juga banyak seperti BMW dan lain sebagainya itu banyak, vaksin Pfizer itu dan sebagainya. Nah, tetapi beberapa tahun yang lalu kita mungkin kalau dihebohkan ya enggak juga sih, mungkin kita diberitakan bahwa Finlandia ini punya pendidikan yang terbaik. Nah, sebenarnya mah untuk menilai pendidikan terbaik itu kita harus punya sudut pandang. Ya. Ini pendidikan terbaik itu menurut apa dulu? Nah, kalau Finlandia itu kalau dibilang terbaik juga, kalau menurut saya enggak juga ya, karena publikasi ilmiahnya juga masih sedikit, universitas terbaiknya juga masih sedikit, bahkan kalau menurut saya juga inovasi sains dan teknologi yang dihasilkan berupa produk itu juga masih sedikit. Finlandia tuh kalau dibandingkan dengan Jerman dan Inggris ya. Nah, jadi kalau pendidikan yang terbaik itu kita beralih dulu ke Asia Timur, itu kayak Jepang dan Korea. Di Jepang dan Korea itu kan, Jepang sama Korea itu universitas itu banyak yang masuk ke universitas terbaik dunia. Nah, tapi kondisi di Jepang dan Korea itu anak rata-rata itu belajar paling sedikit itu sehari ada kurang lebihnya 13 jam. 13 jam? Dari jam? Ada yang dari jam 8 terus sampai jam 4 sore, habis itu istirahat. Nah, habis itu jam 6 belajar lagi sampai malam selesai. 13 jam sehari. 13 jam. Karena memang mereka ini gini, karena Jepang dan Korea itu pertama mereka mengejar sebuah ketertinggalan gitu. Pertama, kalau Korea itu kan mereka diterpa perang saudara gitu selama, kalau saya 5 tahun dengan Korea Utara, perang saudara, infrastrukturnya hancur, negaranya rusak, kacau balau, sehingga mereka tuh berpikir kita harus maju. Oh ya, segala info juga bahwa Korea itu tanahnya itu tidak subur, sehingga untuk menghidupi rakyat Korea dari hasil pertanian itu tidak cukup, sehingga harus berinovasi dengan ilmu gitu. Nah, bagaimana Jepang itu setelah kalah dari Perang Dunia Kedua gitu, Hiroshima Nagasaki yang di bom itu, dan sebenarnya sebelum terjadi pengeboman juga sebenarnya jutaan orang Jepang itu sudah banyak yang mati karena perang, sehingga ini bingung nih, ini gimana nih kalau misalkan Jepang gak maju, pasti kita bakal jadi miskin, bakal sengsara ya. Kayaknya memang pemerintah Jepang dan pemerintah Korea itu memaksakan kepada rakyatnya untuk belajar lebih giat ini, dan Jepang dan Korea apakah maju? Maju, sekarang maju. Cuman di Jepang dan Korea itu banyak anak-anak yang pertama gampang bunuh diri. Ya, bunuh diri. Kedua itu mudah menyerah. Jadi mudah menyerah dalam artian gini, ketika kita tidak masuk universitas favorit misalkan di Jepang dan Korea itu kayak dunia tuh kayak segala-galanya udah berakhir gitu. Kalau orang Indonesia kan jangankan nggak masuk universitas favorit gitu, DO aja orang Indonesia masih bisa santai gitu. DO kuliah tuh masih bisa bahagia. Nah, tapi kalau di Jepang sama Korea itu enggak. Ketika mereka tidak lulus universitas favorit, mungkin di kita mah kayak seleksi, kalau yang SNBT ya, SNBT. Kalau dulu SBMPTN. Nah, itu orang Korea sama Jepang tuh langsung down, langsung frustasi. Nah, kalau di benar-benar Eropa lain kayak Prancis kayak gitu juga dibilang terbaik juga enggak juga, karena biayanya itu tuh kalau di Prancis dan Jerman itu biaya pendidikan gratis, betul gratis. Tetapi biaya hidupnya itu mahal, pajaknya mahal. Bahkan ya ini benar-benar nggak di luar nalar lah untuk pendapatan orang Indonesia. Nah,
Di Amerika juga sama mahal, Australia juga mahal. Nah, yang mana untuk saat ini pendidikan yang terbaik atau ini tuh kalau menurut saya tuh belum ada untuk sistem pendidikan yang terbaik secara absolut itu belum ada. Tapi kalau bicaranya secara kategori misalkan jurusan komputer yang terbaik itu di mana? Nah, itu ada jurusan komputer terbaik yaitu di MIT di Amerika Serikat. Itu di Amerika Serikat. Itu jurusan terbaik. Nah, kalau sudah per bidang itu ada. Misalkan kita bisa menyebutkan bahwa yang terbaik itu untuk teknologi itu di MIT. Nah, terus misalkan kalau kita mau belajar kedokteran yang terbaik di mana? Oh, kalau kedokteran yang terbaik itu di Jerman. Kedokteran itu yang terbaik di Jerman. Terus kalau kita mau belajar misalkan ilmu pertanian yang baik itu ada di mana? Ilmu pertanian yang terbaik itu ada di Belanda gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau sudah per bidang ilmu itu kita bisa menyebutkan bahwa terbaiknya di sini. Misalkan kita mau belajar misalkan otomotif Jepang. Kalau misalkan mau belajar ini kemana, ke sini. Tapi kalau pendidikan dalam secara umum itu masih belum ada yang benar-benar baik. Karena ya kita juga kalau kita jadi seorang pemerintah ya kita juga kan pengen negara kita maju dalam bidang pendidikan, tapi juga kita kan nggak mau memaksakan anak-anak kita belajar 13 jam sehingga mereka banyak yang stres, bunuh diri, dan akhirnya kita kehilangan aset negara kita, aset bangsa ya. Ya seperti itu Mas. Jadi belum ada yang benar-benar absolut. Tapi kalau per bidang itu kita bisa tunjukkan, misalkan Rusia itu terkenal dengan ilmu arsitektur. Itu di Rusia, kalau kita mau belajar arsitektur itu ke Rusia. Oh Mas, kata Mas tadi di Jepang itu 13 jam belajar. Apakah di Korea? Di Korea. Sorry. Di Korea dan Jepang ya kurang lebih gitu. Apakah itu belajar 13 jam itu dampaknya bagus buat siswa? Kan itu menurut saya terlalu berlebihan tuh. Nah, jadi mereka itu tidak punya pilihan gitu. Kalau kita di Indonesia, saya mohon maaf ya, kalau misalkan di Indonesia kita ada orang yang terbodoh, teroon, ya apa gitu, ini banget lah, tertinggal banget, kita masih bisa makan Mas, kita masih bisa ngambil singkong di sawah, kita masih bisa makan ubi, kita masih bisa ini, karena tanah kita subur. Oh iya. Ya, tapi kalau di Korea dan Jepang itu tanah mereka tuh nggak subur, tanamannya yang bisa ditanam itu nggak banyak, sumber daya alamnya sedikit. Jadi kalau mereka nggak pinter, mereka kelak akan mati, minimal kelaparan gitu. Jadi mereka itu harus pintar, harus menciptakan. Makanya di Jepang sama Korea itu menanam padi itu udah gak pakai tanah, mereka udah bisa pakai air. Bahkan pertaniannya Korea dan Jepang itu sudah nggak lagi mengandalkan, kalau kita kan di Indonesia itu misalkan kita punya lahan sekian, oh berarti padinya sekian. Ya, nah, tapi Jepang dan Korea itu nggak gitu. Jadi lahan yang sekecil apapun itu padinya bisa lebih berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang dihasilkan di Indonesia, karena memang kita sudah berinovasi dengan teknologinya. Jadi mereka ini satu sisi mengorbankan kebahagiaan masa muda mereka, kan ya 13 jam belajar per hari kan siapa yang bahagia gitu. Ya, tapi mendatangkan sebuah kebaikan di masa depan, yaitu teknologi lebih maju, apanya lebih maju. Bahkan Korea itu meskipun penduduknya cuma 50 jutaan, tapi itu tuh sudah disegani di negara-negara Eropa, bahkan sudah disejajarkan dengan Jerman, dengan Prancis, ke wibawa negaranya tuh gitu. Oh iya. Terkait pendidikan di Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang. Nah, apa perbedaan yang signifikan dari, kan otomatis semua itu ada perbedaannya ya. Nah, apa perbedaannya? Ya, kalau perbedaannya sih gini. Kalau Amerika itu karena Amerika itu kan akhirnya mereka itu sebuah negara koloni Inggris yang merdeka ya. Jadi Amerika itu pada awal kemerdekaan bahkan sampai sekarang juga masih, jadi Amerika itu suka mengajak orang pintar atau orang yang berprestasi dari luar negeri untuk jadi orang Amerika. Oh iya. Nah, kayak kita kenal Steve Jobs. Steve Jobs itu bukan orang Amerika, dia itu orang Suriah. Orang Suriah? Orang Suriah. Seperti itu orang Suriah tinggal di Amerika, akhirnya jadi orang Amerika, akhirnya menciptakan Apple ya. Nah, terus yang lainnya itu ada Satya Nadella. Satya Nadella itu orang India, ya, pinter, akhirnya dia sekarang jadi CEO Microsoft gitu. Microsoft ya. Ada lagi. Terus banyak lagi sebenarnya. Jadi Amerika itu, pemerintahnya Amerika itu suka mengajak atau mengundang orang-orang dari luar Amerika yang pintar, akhirnya berprestasi, dan akhirnya
kepada orang Amerikanya pun menular, akhirnya jadilah negara maju gitu. Nah, kalau Jerman, Prancis itu mereka itu memang maju karena mereka kan sudah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu itu mereka sudah. Nah, tetapi mereka itu inovasi sains dan teknologinya itu memang berdasarkan motifnya itu untuk perang gitu. Ya, untuk perang. Karena kan di zaman kolonialisme gitu, Inggris, Prancis, Belanda itu, Spanyol dan itu berkompetisi berlomba-lomba untuk menguasai tanah jajahan sebanyak mungkin. Akhirnya mereka itu menciptakan produk-produk dari sains dan teknologi itu bukan untuk kebaikan umat manusia, tapi untuk perang gitu, untuk yang sebagainya. Bahkan internet yang ada saat ini pun itu pada awalnya bukan untuk menghubungkan dunia ini bukan untuk menghubungkan satu negara dengan satu negara, tapi awalnya internet ini diperuntukkan untuk saling memata-matai gitu. Spionase ya, awalnya itu gitu. Jadi memang motifnya orang Prancis atau Eropa Barat secara khusus itu memang untuk perang itu pada mulanya. Kalau sekarang saya kurang tahu mungkin motifnya. Nah, sedangkan kalau Jepang, Korea dan Asia Timur itu motifnya itu untuk mengejar ketertinggalan. Makanya belajar itu sangat ekstra, belajar ini sangat ini gitu. Motif itu mengejar ketertinggalan. Kalau Australia itu masih mirip Amerika lah. Mereka mengundang orang-orang pintar dari luar untuk jadikan orang Australia dan berinovasi negaranya. Oh ya, masih tentang pendidikan. Menurut Mas Enceng ya, apakah pendidikan itu harus mahal, harus ekspensif? Ya, kalau menurut saya itu justru pendidikan itu memang harus mahal gitu. Kenapa? Kalau murah itu sangat mengkhawatirkan gitu. Karena untuk pendidikan itu bagus. Pertama yang harus kita perhatikan pertama adalah fasilitas ininya. Pembelajarannya, gedungnya atau sekolahnya atau lembaganya, kursinya bagus, ruangannya bagus, nggak bocor, nggak gerah, kursinya juga tempatnya juga bagus gitu. Nah, gurunya juga sejahtera, misalkan diberikan sebuah upah yang wajar gitu. Nah, dan di beberapa bidang ilmu juga harus sebagai faktor pendukung itu harus ada laboratorium, seperti kan ilmu sains kayak itu kan, kayak biologi gitu kan harus ada laboratorium. Kalau nggak ada laboratorium ya masa cuma baca doang kan nggak mungkin gitu. Terus yang selanjutnya itu harus ada perpustakaan. Harus ada perpustakaan, dan selebihnya itu harus ada apa? Harus ada agenda studi banding dalam setiap satu tahun sekali itu harus ada studi banding, ataupun harus ada semacam forum group discussion gitu. Harus ada memang harus berinteraksi dengan lembaga pendidikan yang lain yang sudah di atas lebih maju gitu. Misalkan ada sekolah yang kata Mas Soleh katakan ya tadi ya masih bocor, fasilitas kurang, upaya kita gimana? Nah, kalau sekolahnya itu sekolah negeri itu sebenarnya sudah ada anggaran dari pemerintah. Kalau sekolahnya sekolah negeri, yang memang agak mengkhawatirkan itu kalau sekolahnya itu swasta itu agak susah kalau misalkan untuk memperbaikinya. Setelah nggak ada cara lain, kalau sekolahnya swasta itu paling itu menggalang donasi ataupun menaikkan iuran gitu. Karena memang ya itu pendidikan itu harus mahal gitu. Pendidikan itu jangan sampai murah, tetapi perlu digarisbawahi ketika pendidikan itu harus mahal bukan berarti masyarakatlah yang harus membayarnya gitu. Jadi jangan masyarakat yang harus membayarnya. Kita kembali lagi ke topik yang tadi, kenapa Amerika, Australia itu dan Inggris itu maju pendidikannya, karena pendidikannya mahal. Di Amerika itu satu semesternya itu untuk jurusan secara umum itu satu semesternya itu kurang lebih sekitar 200 jutaan. S1 tuh 200 jutaan di Amerika itu. Di Indonesia paling mahal paling S1 itu 20 jutaan gitu. Paling mahal itu pun nggak semua universitas, soalnya universitas tertentu aja lah. Nah, gitu. Terkait pendidikan harus mahal. Nah, nasib orang-orang yang kurang mampu itu gimana tuh, Mas? Nah, solusinya memang yang pertama adalah diberikan beasiswa tentunya ya. Dan beasiswa, karena memang beasiswa ini adalah titik harapan untuk bisa menggapai asa gitu. Nah, jadi orang-orang yang tidak mampu tetap yang ingin belajar, syukur-syukur kalau sudah dibuktikan dengan prestasi ya, kan ikut perlombaan atau apa, itu harus diberikan beasiswa agar untuk sejauh ini negara mana, adakah negara yang pendidikannya itu gratis?
Sejauh ini memang kalau dibilang gratis itu paling Jerman sama Prancis itu gratis, itu tapi biaya hidupnya mahal. Ya biaya hidupnya mahal memang di sana tuh. Kalau biaya yang gratis itu dan biaya hidup yang murah sejauh ini memang nggak ada pilihan itu selain negara-negara Arab yang kaya. Di Qatar, Saudi itu pendidikan itu tetap bayar, cuman biayanya itu murah, terus pajaknya itu juga kecil, sehingga memang orang-orang Indonesia yang kuliah di misalkan belajar di Saudi atau di Qatar dan negara-negara yang kayak itu hampir sebenarnya kayak nggak bayar gitu. Jadi kalau memang sejauh ini kalau misalkan bicara negara mana yang biayanya paling murah, paling minim tapi juga bagus, itu ya Saudi untuk saat ini ya. Memang mungkin ada suatu kesejahteraan yang memang harus diperhatikan. Nah, dan saya tuh punya sebuah pemikiran sejak dulu tuh bahwa orang yang masuk ke fakultas pendidikan, jurusan pendidikan itu harus orang-orang yang pengen jadi guru, terus seleksinya ketat dan sangat diperketat, dan nanti ketika setelah lulus dia diberi tunjangan yang besar atau gaji yang besar. Seperti di Jerman itu tuh fakultas keguruan itu setara dengan fakultas teknik, setara dengan fakultas kedokteran, setara dengan fakultas yang lain. Sementara kan kalau di Indonesia itu fakultas keguruan itu adalah fakultas yang mudah dimasuki gitu tuh. Maksudnya? Kita lihat ada orang yang sama sekali gak ada niat jadi guru, gak ada passion jadi guru, bahkan gak kepikiran jadi guru, masuk ke fakultas keguruan itu diterima dan mudah. Dan setelah lulus pun ya dia karena gelarnya SPD ya dia jadi guru karena gak ada kerjaan lagi, akhirnya dia tuh jadi guru-guru di Indonesia itu adalah guru yang terpaksa karena keadaan gitu. Oh, karena keadaannya dia gak ada pekerjaan lagi, udah mending guru daripada gak ada uang sama sekali gitu. Nah itu kan bahaya juga. Jadi memang kalau guru kita misalkan bisa bedakan dengan profesi yang lain. Misalkan dokter deh. Orang yang jadi dokter itu apakah mereka jadi dokter setelah lulus kuliah? Enggak. Orang yang pengen jadi dokter itu aslinya dia tuh sudah pengen jadi dokter atau sudah jadi dokter ketika dia sudah masuk di semester 1. Oh, semester 1. Jadi semester 1 orang yang masuk ke fakultas kedokteran di semester 1 itu memang dia sudah jadi dokter aslinya. Dokter ya, di lingkungan kuliahnya tuh. Jadi dia tuh sudah didokterkan gitu maksudnya. Tapi kalau orang yang masuk ke keguruan itu dari semester 1 bahkan sampai semester akhir, bahkan sebelum lulus pun dia belum jadi guru gitu, belum. Karena memang tidak ada niat gitu. Oh iya, sekarang kan banyak sekali ya yang lintas jurusan. Misal waktu kuliahnya mah jurusannya apa, tapi pas kerjanya beda jauh. Itu menurut pendapat sampean gimana tuh? Nah, kalau masalah gini ya, kalau masalah pekerjaan beda dengan jurusan itu semua bukan sesuatu yang ironi, bukan sesuatu yang masalah, bukan sesuatu yang apa gitu. Karena gini, seseorang itu semua punya banyak talent, punya banyak bakat gitu. Ya. Jadi ketika ada seorang misalkan jurusan, misalkan contoh jurusan pendidikan matematika, tapi misalkan ketika kerjanya dia malah kerja di peternakan, ya itu bukan masalah, karena mungkin sebelum dia masuk jurusan matematika ternyata dia itu punya hobi berternak, misalkan bisa aja gitu. Nah, jadi talent atau bakat atau kemampuan seorang itu nggak cuma didapatkan dari kuliah doang, bisa jadi dia dari kursus, bisa dari sebuah komunitas dan lain-lain. Jadi memang kalau kuliah itu hanya menambah peluang untuk kita kerja di bidang yang telah kita pilih gitu. Jadi misalkan saya milih di bidang keguruan, nah ketika saya milih di jurusan pendidikan bahasa Inggris, berarti artinya saya punya peluang untuk menjadi guru bahasa Inggris di sekolah formal gitu ataupun non formal. Nah, tapi kalau misalkan saya masuknya jurusan misalkan teknik informatika, ya saya punya kemampuan atau punya peluang untuk bekerja di bidang komputer gitu. Jadi memang sebenarnya ke pendidikan pekerjaan yang bukan sesuai jurusan itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang apa. Yang penting mah karena gini ya, sebenarnya gitu pendidikan kita ini tuh belum link and match gitu. Link and match itu jadi belum menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi pendidikan kita ini masih masih agak lambat dalam berinovasi. Jadi kalau di beberapa negara maju, pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan gitu. Maksudnya? Jadi di beberapa misalkan di masa depan itu dibutuhkan misalkan guru yang bisa menggunakan ini
misalkan artificial intelligence misalkan, kecerdasan buatan. kecerdasan buatan, alat-alat teknologi artificial intelligence. Nah, berarti ketika di kuliah ini dia tuh diperkenalkan dengan alat-alat untuk penunjang untuk dia ngajar dengan kecerdasan buatan itu bagaimana. Tetapi kebanyakan kan enggak, dia tuh masih ngajar di papan tulis hitam putih, tek ini gini kayak itu konvensional masih cara ini gitu. Terkait artificial intelligence di kita ya, seberapa persen dari negara-negara barat atau negara-negara Jepang sepertinya tuh? Sejauh ini saya belum punya data yang kuat ya untuk seberapa persen penguasaan guru-guru kita terhadap, katakan kita sebutnya itu ini pemanfaatan teknologi ya, biarin pemanfaatan teknologi itu belum terlalu ini. Tapi yang kalau kita lihat di lapangan memang kebanyakan guru-guru kita di SMP atau di SMA itu guru-guru yang sudah 40 tahun ke atas gitu, atau mungkin 35-an lah gitu. Sehingga saya meragukan apakah beliau itu bisa pakai atau tidak. Saya sih berfirasat kayaknya mereka nggak bisa gitu. Nah, sehingga memang untuk kita yang saat ini masih muda memang harus terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti itu. Dulu kalau mau buat buat soal listening gitu, itu harus download dari internet harus ini. Tetapi sekarang tuh ada saya lupa website itu. Jadi itu tinggal ketik kata-katanya, nanti itu jadi sebuah audio gitu. Wah, audio. Bahkan untuk dulu kalau misalkan kita mau ngedit video itu kan harus di laptop. Iya. Tapi sekarang dengan smartphone kita bisa ngedit video. Jadi guru pun memang harus punya skill dalam itu. Dan tapi memang fakta di lapangan karena guru-gurunya sudah terlanjur sepuh, misalkan 40-an berapa, itu memang agak susah kalau disuruh belajar ya. Jadi ya ya gambar lagi itu agak proses yang sulit gitu. Oh ya, kan kita tadi tuh udah ngebahas ya bahwa kuliah itu memang tidak menjamin kesuksesan. Nah, mau nanya nih, di kita kan banyak sekali sarjana yang pengangguran, itu faktornya apa, Mas? Nah, sarjana yang pengangguran itu faktornya ada banyak. Yang pertama itu adalah jadi lowongan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, misalnya dibutuhkan misalkan admin apa, nah harus menguasai skill apa, tetapi si pencari lowongan kerja itu gak mampu di bidang itu, gak mampu. Misalkan ada suatu perusahaan yang mengharuskan yaitu contohnya punya kemampuan bahasa Inggris yang fasih misalkan, nah tetapi si sarjana itu bahasa Inggrisnya itu masih kurang, masih jelek ya, akhirnya kan dia mau ngelamar gak bisa kan gitu, gak bisa. Misalkan terus ada lagi misalkan harus bisa harus mempunyai misalkan bisa mengoperasikan Microsoft atau misalkan CorelDRAW dan sebagainya, dianya gak bisa ya, gak bisa tuh gitu. Ditambah lagi memang kebanyakan sarjananya juga memang ketika di kuliahnya juga banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang karir yang selanjutnya gitu. Jadi ya saya juga sering melihat gitu bahwa praktik di mahasiswa juga sebenarnya nggak dibilang nggak benar-benar belajar gitu. Jadi ada yang ketika kuliah itu mereka main-main misalkan main-main itu kan lebih sering main sama teman, misalkan main sama di luar, sementara tugas misalkan masih ada, ataupun dia saja misalkan malah menghamburkan uang untuk kebutuhan yang nggak perlu. Kita kan bisa ngeliat ya, kebanyakan orang kuliah itu kan mereka perantau, meskipun ada beberapa orang yang misalkan pribumi, orang Cirebon kuliah di Cirebon itu ada kan ya. Orang Bandung kuliah di Bandung ada, tapi kan itu sedikit kalau dibandingkan dengan secara nasional itu lebih banyak orang yang merantau. Nah, orang yang merantau itu kan tiap bulan dikirimi orang tuanya gitu, nih nah bapak ngirim nih, ibu ngirim nih, nah, itu kan dimaksudkan atau dipercayakan orang tua itu agar si anak itu bisa membelanjakan uang itu untuk kebutuhan. Nah, tetapi seringkali anaknya itu digunakan untuk hal yang tidak perlu, misalkan ya mungkin yang menyediakan misalkan untuk pacaran misalkan ya. Atau untuk berpoya hedon dan sebagainya, itu nggak baik juga gitu. Lebih baik kalau memang ketika di kuliah itu lebih baik kita belajar yang fokus, yang bagus. Dan saya juga agak
ketika ada narasi misalkan mahasiswa itu harus sudah mulai berwirausaha, misalkan ada omongan kayak itu, saya tuh setengah mendukung, setengah enggak. Kenapa tuh? Nah, karena tugas mahasiswa itu adalah menggeluti bidang ilmunya gitu. Tugas utama itu bukan ini. Misalkan ada orang yang punya interest, ketertarikan di misalkan di fisika. Nah, kalau misalkan memang dia bisa membagi waktunya untuk berbisnis atau berusaha, ya sok silahkan. Tapi misalkan memang dia nggak ada skill sama sekali, nggak punya ini sama sekali, lebih baik jangan. Lebih baik dia fokus ke fisikanya, akhirnya ketika dia fokus, akhirnya jadi orang yang direkrut oleh perusahaan yang bekerja di menggunakan ilmu fisika, itu kan lebih bagus gitu. Jadi jangan sampai misalkan karena embel-embel wirausaha muda atau jadi kita ikutan akhirnya kuliahnya nggak fokus. Karena saya tuh punya beberapa teman yang memang dia itu ikut sebuah komunitas wirausaha gitu. Nah itu ya komunitasnya nggak salah ya, tapi dia yang terlalu salah dalam reaksi. Oh iya ya, nanti kuliah juga nggak menjamin sukses, udah aja wirausaha sekarang ini kan kuliah agak fokus, IPK jelek kan, IPK jelek juga gak bagus gitu. Oh jadi susah dalam memanage waktunya. Nah jadi lebih prinsip dalam artian inilah namanya tuh mengkondisikan diri gitu. Lebih baiknya kalau misalkan kalau saya sih lebih suka kalau kita ketika dalam belajar itu lebih baik kita fokus belajar aja, tapi bukan berarti fokus itu tuh mengabaikan kewajiban yang lain. Misalkan ya ada kewajiban misalkan nyuci baju, ya tetap cuci baju gitu. Misalkan ada kewajiban misalkan bersih kosan atau apa, ya tetap itu bisa kewajiban ini tetap. Tapi jangan sampai hal-hal gangguan dari luar itu membuat kita gak fokus kuliah gitu. Ya gini Kang, mungkin yang kuliah sambil kerja itu mereka itu supaya buat menambah biaya tuh, biaya kuliahnya. Faktornya itu bisa jadi. Nah, mau nanya nih Kang, kan tadi faktor utama kenapa di kita itu banyak sarjana yang menganggur itu mungkin karena salah masuk jurusannya. Nah, untuk kedepannya cara kita mencegah agar mahasiswa yang baru itu calon mahasiswa tidak salah masuk jurusan, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalaupun salah jurusan juga sebenarnya ini intinya kalau yang salah itu orang tersebut kurang persiapan gitu. Jadi banyak juga orang yang kuliah itu ikut-ikutan temen gitu. Karena teman kuliah ya, saya juga kuliah. Nah, beda beberapa dengan orang yang dilahirkan dari misalkan dari keluarga yang mampu, misalkan yang pejabat atau yang sebagainya, itu memang orang tua itu sudah mendesain dia misalkan, nah kamu mau pengen jadi apa misalkan kakak pengen jadi dokter pak, atau kakak pengen jadi misalkan diplomat pak, kakak pengen jadi ini, ya udah. Nah si orang itu ngebimbing, ngelesin, ngebimbelin, ngebimbelin di suatu bimbel yang ternama, dan situ dia sudah diinikan dengan bakat dan minatnya itu. Jadi ketika dia memilih jurusan itu sudah pasti sesuai dengan passionnya dia. Nah tetapi kebanyakan dari kita juga ada yang karena memang tidak dilahirkan dari keluarga yang katakanlah orang tidak yang peduli gitu mungkin dengan ini, akhirnya si anak kuliah itu ya lihat temannya kuliah masuk ke jurusan pendidikan biologi, ya dia masuk karena dia ketika ternyata saya tuh nggak minat ya di sini, akhirnya gitu. Tapi kalau memang salah jurusannya itu masih di semester awal, kalau memang kuat ya lanjutkan, kalau nggak kuat mending keluar. Tapi kalau sudah salah jurusan di semester akhir mending lanjutkan sampai selesai gitu. Tapi itu nanti berpengaruh nggak buat masa depan tuh kalau salah jurusan? Kan kata Kang Soleh ya, kalau udah semester akhir gak suka kita paksain aja, itu dampaknya gimana tuh? Nah justru kalau kita selesai atau nggak dilanjutkan itu dampaknya malah lebih buruk. Karena kita misalkan teman saya itu pernah ada yang masuk jurusan PAI di suatu universitas, nah itu sudah semester 6 keluar. Nah sementara biaya yang sudah dikeluarkan per setiap semester, biaya perjalanan, biaya buku, biaya waktu sebagainya itu kan nggak murah. Keluar secara tiba-tiba sarjana gelar gak dapat, ini gak dapat. Ngulang lagi dari awal ya? Ya, enggak, dia gak kuliah akhirnya. Kirain dia pindah jurusan. Dia gak kuliah akhirnya. Nah, itu kan sangat disayangkan, padahal tinggal 3 semester lagi gitu. Iya benar. Tinggal 3 semester lagi tinggalnya. Ya, semester 6 KKN, semester 7 buat proposal, semester 8 skripsi, udah sebenarnya. Dia malah keluar akhirnya. Sampai sekarang dia gak ada gelar sarjana akhirnya. Iya, masih ngebahas tentang kuliah nih Kang. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali
yang melakukan perjokian tugas. Ya, perjokian tugas ini tuh, oh ya, kita sebelumnya kita sepakati dulu bahwa joki itu adalah sesuatu yang dikerjakan orang lain tetapi diklaim dikerjakan oleh kita. Misalkan saya udah buat makalah nih. Nah, yang buat makalah itu asli Mas Odi ya. Nah, kan? Tapi saya bilang ke dosen, ini tuh buatan saya, Bu. Nah, itu artinya saya joki. Tetapi kalau misalkan Mas Odi yang buat, terus saya juga mengatakan bahwa yang buat itu Mas Odi, itu bukan joki. Jadi misalkan saya mau presentasi harus bikin PowerPoint misalkan. Nah, Mas Odi yang buat PowerPoint, nah ngebuatin buat saya. Terus saya juga bilang kalau yang PowerPoint itu bukan buatan saya, itu bukan joki, bukan joki. Itu jadi sesuatu perkataan yang tidak jujur atau berbohong atau mengakui karya orang lain gitu, atau bukan karya orang lain, pekerjaan orang lain gitu. Nah, pekerjaan orang lain, tugas kita dikerjakan sama orang lain dan aku sebagai pekerjaan kita, hasil kerjaan kita gitu. Jadi misalkan dosen ngasih tugas saya untuk mereview sebuah jurnal misalkan. Nah, saya males udah jokin aja. Nah, akhirnya ngejokin ke orang, terus orangnya itu ngasih hasilnya ke saya, terus saya bilang ke dosen kalau itu hasil saya. Nah, itu joki namanya. Tapi kalau misalkan kerja kelompok itu bukan joki. Ataupun ketika hal-hal lain misalkan kita diminta dibikinin video apa gitu untuk kebutuhan kita, misalkan untuk kebutuhan lomba, itu bukan joki, bukan. Joki itu jadi adalah sesuatu joki. Jadi di teman-teman situ masih banyak yang bingung antara joki ini joki atau bukan, padahal ternyata itu tuh bukan joki tapi les gitu. Misalkan ada orang yang dia tuh gak ngerti tentang skripsi, dia sudah minta bantuan ke temannya untuk joki, ternyata itu bukan joki tapi bimbingan. Dan jadi misalkan Mas Odi ngajarin saya tentang bikin skripsi itu kayak gimana, nah saya tuh ngebayar Mas Odi per jamnya berapa. Nah, itu bukan joki, bukan, tapi les. Jadi joki itu ada kita gak ngerjain apa-apa, kita dikerjain orang lain tapi kita ngaku kalau itu kerjaan kita. Nah, itu baru joki. Nah, ya memang kan ya beda ya. Bimbel, joki sama kursus itu beda. Kalau bimbel mah ya kitanya juga sambil belajar ya. Betul. Kalau joki mah ya kita gak belajar sama sekali. Ya, kita gak belajar tapi nyuruh ke orang. Nanti diaku sama kita. Apakah dampak itu kan jelas-jelas dampak yang negatifnya. Nah, itu dampaknya. Nah, kalaupun memang ada yang perjokin ini, kalau menurut saya memang perjokin itu memang harus ditinggalkan. Karena kenapa? Karena itu tuh melemahkan daya pikir kita. Jadi daya pikir kita, misalkan ketika kita memang misalkan kita disuruh tugas untuk mereview sebuah jurnal. Nah, kita dikerjakan orang-orang lain. Nah, akhirnya ketika sudah jadi, kita tahu hasilnya aja, kita tuh gak tahu cara menipu jurnal tuh kayak gimana, kita gak tahu cara ini tuh gimana. Akhirnya itu kan malah rugi kita kuliah lama-lama gitu, kita bayar tapi gak ngerti, kan rugi gitu. Bahkan kalau saya sih sejauh ini ya, alhamdulillah saya nggak pernah pakai joki, tapi kalau pakai jasa bimbingan ya pernah. Jadi saya misalkan ajarin saya dong, nanti saya kasih upah ini, saya juga sering gitu kan itu. Nah, itu kan bukan joki, itu belajar bimbel gitu, kursus itu. Nah, saya juga sering, kalau saya dibilang pinter juga enggak, dibilang bodoh juga enggak gitu. Jadi saya juga ketika awal-awal menggarap skripsi itu kayak gimana, nge-review jurnal itu kayak gimana. Apalagi kalau di jurusan beberapa jurusan itu ada namanya itu aplikasi SPSS gitu. Apa tuh? Jadi itu aplikasi semacam untuk mengolah data gitu. Mengolah data, mungkin kalau Mas Odi karena masih semester 2 ya? Iya, betul. Itu mungkin belum diperkenalkan dengan SPSS. Mungkin nanti kalau nggak salah tuh PGSD itu dikenalkan oleh SPSS itu semester 7-an. Semester 7. SPSS jadi aplikasi yang kalau emang rumit gitu. SPSS jadi kayak itu mengolah data di aplikasi. Jadi itu kalau datanya salah itu kita ulang dari awal. Rumit. Itu bagian dari statistika lah gitu, kurang lebih itu. Nah, saya juga ketika itu gak bisa ya tetap saya belajar, saya nanya. Nah, itu gak apa-apa kita ini, tetapi sangat perlu dihindarkan yang namanya joki itu, karena selain membuat kita tumpul karena gak terbiasa diasah gitu. Ya, itu juga kan kayak mengkhianati perjuangan kita gitu. Misalkan kita udah kuliah, udah daftar, udah ini, kok yang ngerti orang lain gitu, yang ini orang lain gitu. Dan kita sebagai orang yang pintar juga, misalkan itu jangan mau diminta jokiin, kasihan gitu. Misalkan ada orang yang minta joki ke saya kasihan ke dia, kan dia udah kuliah ini, mending kamu belajar aja bimbel ke saya gitu misalkan. So kamu ngupahin saya misalkan
sekian jam berapa puluh ribu, nanti saya ajarin nih gini-gini, itu mending kayak gitu. Jadi buat kita juga untung karena kita udah berbagi ilmu, dapat uang lagi. Nah buat dia juga untung ngeluarin uang tapi dapat ilmu, daripada saya ngerugiin dia karena membiarkan dia dalam kebodohannya, tapi saya dapat uang, dia rugi karena dia ngeluarin uang tapi dia tetap dalam kebodohannya, kan gitu. Oh, ya berarti joki itu sama kayak artificial intelligence ChatGPT, itu kan disruption buat pendidikannya. Seberapa lebih bahaya mana antara ChatGPT dan joki menurut sampean? Kalau ChatGPT itu tuh aplikasi netral sebenarnya mah. Aplikasi netral itu dalam artian baik kalau digunakan oleh orang baik dan buruk kalau digunakan oleh buruk. Jadi ChatGPT itu secara aplikasinya itu netral ya, gak bisa ini. Tapi penggunaannya yang bisa buruk. Nah, ChatGPT itu ketika memang digunakan untuk hal-hal yang nggak baik misalkan, itu sebenarnya mah untuk ChatGPT yang versi yang sekarang itu, yang versi gratis itu sebenarnya masih agak terlihat bahasa komputernya itu, jadi bukan bahasa manusia, itu masih agak terlihat. Mungkin kalau ChatGPT yang sudah mungkin yang terbarunya saya belum tahu, belum coba, tapi kalau yang masih yang sekarang itu yang gratis itu masih terlihat ke bahasa komputernya, jadi seorang dosen itu masih bisa memahami kalau itu tuh bukan karya seseorang itu. Kalaupun nggak bisa membedakan itu, kita bisa nanya, misalkan ChatGPT itu kan bisa disuruh untuk misalkan buatkan saya artikel ilmiah 1000 kata misalkan, terus ChatGPT itu membuatkan. Nah sudah dibuatkan ya, si mas teng bawa ke dosen, Pak ini karya saya. Nah si dosen itu nanya apa sih yang dimaksud dengan ini. Nah kalau dia nggak bisa ngejawab kan bisa kelihatan sebenarnya mah. Sama-sama aja dengan joki gitu, sama-sama dengan joki. Cuman memang kalau ya saya sih lebih suka ChatGPT itu digunakan sebagai membantu kita misalkan ketika misalkan saya ada tugas untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Nah saya nanya ke ChatGPT, buatkan saya contoh artikel ilmiah. Oh contohnya itu kayak gini, oh berarti tinggal ngerubah sebagian ini diubah ininya, topiknya kan lebih baik itu. Berarti ChatGPT itu boleh ya? Itu aja boleh, bahkan nggak, sejauh ini belum ada dosen di Universitas Matum yang melarang penggunaan ChatGPT. Nggak ada, karena ChatGPT bisa untuk ngebantu kita gitu. Ya, nantinya tuh kalau lagi ujian lihat ChatGPT gimana tuh? Kalau lagi ujian lihat kan ChatGPT itu tergantung juga ujiannya ujian apa gitu. Kalau misalkan ujian lisan kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan ujiannya ujian soal kayak gitu tuh, sejauh ini kemampuan ChatGPT itu tuh yang saya tahu itu masih, kemampuan kecerdasan itu masih setara dengan anak-anak SMA lah. Jadi ketika sudah mulai perhitungan matematikanya itu matematika kuliah, itu ChatGPT itu nggak semuanya bisa ngejawab gitu, nggak semua bisa ngejawab. Kan ada di matematika itu ada yang namanya mata kuliah misalkan aljabar matrix, itu tuh ChatGPT itu sejauh yang saya ini belum bisa ngejawab sampai ke situ banget, karena ada batasnya gitu, ada batas kemampuan kecerdasannya di itu. Nah bahkan ketika ChatGPT itu ditanya tentang evolusi, yang evolusi sudah materi dalam, itu ChatGPT nggak terlalu memahami gitu, karena memang ChatGPT yang kita pakai ini masih versi gratis, jadi masih ada terbatas. Tapi sejauh ini katanya sih ada info ChatGPT 4 gitu, katanya itu kecerdasan sudah sangat. Nah saya belum tahu kalau penggunaannya dengan yang itu bagaimana, tapi sejauh ini insya Allah ChatGPT itu aman digunakan oleh mahasiswa, asalkan mahasiswanya baik. By the way, ngomong-ngomong tentang perjokian tugas, misalkan ya Mas Soleh ini dosen saya, terus saya ngejoki tugas ke teman-teman, apa upaya Mas Soleh sebagai dosen yang akan dilakukan Mas Soleh ke saya? Kalau kita mengetahui salah satu mahasiswa saya tukang ngejokiin tugas orang, saya mau nasihatin dia untuk nggak jokiin orang lagi. Tapi saya menyarankan dia, lebih baik kamu buka kursus bimbel agar kamunya dapat uang tetap, tapi mereka juga diajarin dan nggak bodoh gitu. Karena kita bisa pikir bahwa ya joki itu dosa gitu. Karena kan kenapa dong? Emang ada dalilnya? Jangan engkau menjoki karena itu dibenci Allah. Emang ada dalilnya? Ya dalil secara tertulis, secara tekstual gak ada, tapi secara kontekstual ada, itu dilarang menipu, dilarang berbohong, kan itu ada. Emang ada orang yang joki
ngaku Pak ini bukan tugas saya, ini jokian, kan nggak ada sejauh ini. Jadi oh ya gak apa-apa joki juga, kan nggak ada. Akhirnya kan menipu dosen, nah nipu kan boleh gitu. Ya benar.